Selamat pagi. Saya mau bagikan pesan Tuhan, khususnya baik dari anak Papua yang ada di luar Papua maupun di luar negeri, bahkan se-Indonesia ya. Jadi saya mau pesan dan membagikan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu saya menyaksikan sebuah kesaksian pengalaman saya di mana Tuhan bawakan saya di Jawa, dan saya sekolah STT Teologi Tinggi Keruso Indonesia. Jadi sebelumnya saya bersyukur bagi Tuhan, kemuliaan Tuhan ya, karena semua itu Tuhan. Jadi saya mau bagikan kesaksian, perhatian teman-teman. Tahun 2019 itu bapak saya sudah meninggal. Ya, kondisi dan sebagainya masalah ya. Pokoknya Papua itu masalah. Jadi hari itu banyak orang yang bujuk buat kejahatan dan sebagainya. Tapi hari itu saya tidak mengambil tindakan positif yang negatif. Tapi tiba-tiba hari itu Tuhan ingatkan saya, cuma sebuah kata yang buat saya itu bersyukur. Kamu harus bersyukur, ini waktunya katanya. Dan hari itu saya nangis dan sebagainya. Tapi satu sisi Tuhan lewat banyak hamba Tuhan mendoakan saya dan saya kuat. Dan tujuan saya itu enak cuma satu. Saya lulusan dari sekolah STA atau tingkat atas juga. Hari itu teman-teman saya waktu itu mereka bilang ada yang sekolah di Jawa, di Sumatera, di luar negeri, di luar Papua. Tapi saya bilang saya tidak tahu, saya mau kawin atau mau apa, atau mungkin di Papua, tinggal di Papua gitu. Tapi hari itu saya satu hari yang saya dibuktikan dan saya diyakini adalah saya harus keluar dari tanah Papua. Saya harus mau menjadi anak rantauan dan sebagainya. Tapi hari itu keluarga saya tidak ada duit dan saya banyak hal yang saya buat tapi sama sekali tidak ada duit. Dan saya berimani cuma kundinya satu. Saya cuma baca firman, saya doa dan kumpulkan anak-anak suruh berdoa. Waktu itu anak buah saya 6. Saya bikin rumah ponto sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Bukan makan sendiri ya, makan ya bagikan anak. Dan saya masuk sebuah sekolah juga, tapi tidak sampai. Tuhan bilang bukan di situ. Jadi tugas saya itu saya cuma baca firman dan doa. Tuhan memberikan napas ini, mungkin selama ini aku mau lakukan apa. Saya cuma tanya Tuhan. Tapi Tuhan bilang ada waktunya, tenang. Jadi apa yang terjadi? Belum sampai 1 bulan, 1 minggu, mama rohani saya orang Merauke, bapak rohani saya orang Solong, orang Pantai ya. Bersyukur dan saya melihat mimpi dan saya keluar dari tanah Papua.
Saya harus menjadi anak rantauan. Pas mereka kirim ke Jakarta, Jawa, dan di Jawa ini saya bagikan kesaksian. Saat saya posisi di Papua belum mengerti apa-apa, kondisi tanah Papua seperti apa, orang Papua pikirannya seperti apa. Semua mungkin baik-baik saja, mungkin semua mungkin jahat, mungkin semua mungkin ya miskin, mungkin semua mungkin kaya. Ya pikiran saya, pola pikir saya berantakan, saudara. Tapi saya kedua dari tanah Papua dan sementara saya di Jawa, bersyukur saya banyak hal yang belajar dan menafsirkan berbagai pengajaran demi pengajaran di akademik dalam teologi. Jadi saya membuat pesan khususnya anak-anak yatim piatu, khususnya anak Papua yang baik di sekolah teologi maupun sekolah pendidikan pemerintahan. Ingat, anak Papua adalah generasi bintang yang Tuhan menetapkan generasi bintang timur. Ini cuma daun saja kaya, apalagi tanah, apalagi manusia-manusia, apalagi saudara dan saya. Jadi saya ini cuma satu hari yang buat saya paling aneh. Kita anak Papua itu diberkati Tuhan, Tuhan diangkat, Tuhan mau pakai kita, mau pengaruh apapun bisa ubahkan kita. Tapi kenapa sampai kita itu ya begitu-begitu, sampai begitu-begitu doang. Biar tingkat SMA, tingkat atas, tapi turun bawah. Pola pikir kita sama orang yang tidak punya sekolah dan punya sekolah, sama pola pikir, tidak akan membedakan. Ingat, mulai dari sekarang, apa yang saya sampaikan pesan-pesan ini renungkan teman-teman, khususnya anak-anak Papua, baik enta yatim piatu, punya bapak, punya mama, saya tidak peduli, renungkan kata-kata ini. Kita semua butuh saudara. Kita harus butuh orang-orang yang menopang. Kita butuh orang-orang yang mengimani kami. Kita bersyukur semua waktu yang Tuhan berikan ini. Dan saya bagikan sebuah ayat yang bagikan Lukas 1:37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak, ingat itu dasar. Mungkin selama ini engkau tidak punya uang, orang tidak mau kamu, itu rencana besar buatmu. Ingat, bagi Allah tidak ada mustahil. Kuncinya, kamu dekat dengan Tuhan. Kamu minta keimanan dengan Tuhan. Bagi Allah tidak ada mustahil. Firman tidak pernah bohong. Firman keluar dari tanah, keluar dari surga. Kata-kata Tuhan ini, Tuhan sendiri yang berkata-kata. Jadi tugas kita aktifkan, merenungkan dan menambahkan. Itu menjadi sebuah ATM, amati, tidur dan motivasi. Percayalah, Tuhan tidak pernah bohong. Saya yatim piatu, tidak punya apa-apa, tapi saya sekolah di pusat di Jakarta, sekolah tinggi, sekolah nasional ini. Jadi impian saya besar, Papua harus dibangkit dan revival. KKR terbesar itu akan terjadi Papua. Papua diubah. Kita anak Papua bisa diubah. Kuncinya kita jangan mengantarkan kekuatan kita, tapi lebih bagus kita mengantarkan kekuatan hati Tuhan. Hati Tuhan itu mengantarkan, maka kita akan balik ke tanah Papua, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bersukses. Ingat saudara-saudara, kalau mungkin kata-kata kasar, maaf, minta maafkan. Saya juga manusia kok, saya makan nasi. Ya, makan nasi kok. Tapi renungkan kata-kata ini. Bagi Allah tidak ada mustahil. Renungkan firman, baca firman, kuncinya baca firman, berdoa dan sepakat hatimu bahwa Tuhan itu ada. Itu yang kesaksian bagikan. Terima kasih Tuhan.